Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Nazrul Amin dengan NPM 20.12.5040. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Hadis dengan judul Sigot-sigot lafaz, ada al-hadis beserta contoh masing-masing. Al-ada al-hadis. Al-ada secara etimologis berarti sampai atau melaksanakan. Secara terminologis, al-ada berarti sebuah proses mengajarkan atau meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada muridnya. Pengertiannya adalah meriwayatkan dan menyampaikan hadis kepada murid atau proses mereportasikan hadis setelah ia menerimanya dari seorang guru. Karena tidak semua orang bisa menyampaikan hadis kepada orang lain, dalam hal ini mayoritas ulama hadis, usul dan fikih memiliki kesamaan pandangan dalam memberikan syarat dan kriteria bagi pewarta hadis, yang antara lain ketahanan ingatan informator atau betul rawi, integritas keagamaan adalah yang kemudian melahirkan tingkat kredibilitas sikatur rawi. Ketiga, mengetahui maksud-maksud kata yang ada dalam hadis dan mengetahui arti hadis apabila ia meriwayatkan dari segi artinya saja bi makna. Syarat al-ada'ul hadis. Mayoritas ulama hadis, usul dan fikih sepakat menyatakan bahwa seorang guru yang menyampaikan sebuah hadis harus mempunyai ingatan dan hafalan yang kuat serta memiliki integritas keagamaan yang kemudian melahirkan tingkat kredibilitas siqah, sifat adil dalam hubungannya dengan periwayatan hadis. Maka yang dimaksud adalah suatu karakter yang terdapat dalam diri seorang yang selalu mendorongnya melakukan hal-hal yang positif, atau orang yang selalu konsisten dalam kebaikan dan mempunyai komitmen tinggi terhadap agamanya. Sementara itu, untuk mencapai tingkat adalah seseorang harus memenuhi 4 syarat, yaitu Islam, balik, berakal, dan takwa. Sigot ada al-hadis dan implikasinya terhadap persambungan sanad, metode penerimaan sebuah hadis dan juga penyampaiannya kembali ada 8 macam, yaitu 1. As-sima, yaitu guru membaca hadis di depan para muridnya. Bentuknya bisa membaca hafalan, membaca dari kitab, tanya jawab dan dikte. 2. Al-ardu, yaitu seorang murid membaca hadis di depan guru. Dalam metode ini seorang guru dapat mengoreksi hadis yang dibaca oleh muridnya. Istilah yang dipakai adalah akhbarona. 3. Al-ijazah, yaitu pemberian izin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu demi satu. Istilah yang dipakai adalah anba'ana. 4. Al-munawalah, yaitu seorang guru memberi sebuah atau beberapa hadis tanpa menyuruh untuk meriwayatkan. Istilah yang dipakai adalah anba'ana. Yang kelima, al-kitabah, yaitu seorang guru menulis hadis untuk seseorang. Hal ini mirip dengan metode ijazah. Yang keenam, i'lam asy-syaikh, yaitu pemberian informasi guru kepada murid bahwa hadis dalam kitab tertentu adalah hasil periwayatan yang diperoleh dari seseorang tanpa menyebut namanya. Yang ialah al-wasiyah, yaitu guru mewasiatkan buku-buku hadis kepada muridnya sebelum meninggal. Yang kedelapan, al-wijadah, yaitu seorang yang menemukan catatan hadis seseorang tanpa ada rekomendasi untuk meriwayatkannya. Sigot yang digunakan dalam menyampaikan sebuah hadis yang didapatkan dengan metode ini adalah sebelum adanya pengkhususan sigot dari masing-masing metode. Tahammul lafaz yang digunakan adalah hadisuni akhbarani anba'ani sami'ta fulana yaqul qala li fulan zikri li fulan.
Setelah terjadi pengkhususan istilah sigot tahammul, maka biasanya menggunakan sama, dan hadis ini al-qiraah biasanya menggunakan akhbarani, ijazah biasanya menggunakan anba'ani. Sama al-muzakkarah berbeda dengan sama at-tahdis. Jika sama at-tahdis, maka antara guru dan murid sudah mempersiapkan diri sebelumnya, sedangkan dalam sama al-muzakkarah tidak ada persiapan sebelum, biasanya menggunakan qala li atau zikri li. Biasanya untuk meringkas tulisan, para ulama hanya mengisi sana untuk hadis sunnah dan ana untuk akhbarona. Terima kasih. Sekian, ini saja yang ulun sampaikan, mudahan bisa dimengerti dan dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.